penjelasannya ini semua saya jelaskan yang ini yang bahasa Inggris ini semua saya jelaskan begini. Jadi ini parenkim paru yang hitam toh, yang terdiri dari alveolus dan jaringan interstisialnya, itulah parenkim paru kan, yang jadinya radiolucent ini warna ya. Karena 99% paru-paru itu terdiri dari apa? Hah? Makanya dia warna hitam. Terdiri dari udara. Tuh. Makanya dia warna hitam toh. Nah, itu parenkim paru. Kemudian ini di sini kan ada hilus nih. Ini hilus kanan, hilus kiri. Di sini ada apa? Yang kemarin di kardio kan sudah saya jelaskan tuh. Di sini ada main arteri pulmonal. Tuh nanti dia bercabang-cabang keluar. Ini cabang-cabangnya ini pembuluh darah ini ya, kanan kiri. Semakin dia ke pinggir semakin tidak kelihatan. Ya, dengan perbandingan 1:5 ya. 1:5. Terus ini artinya di sini vena. Dia tidak terlalu jelas kelihatan ke vena kecuali terjadi bendungan paru misalnya. Nah, itu ya. Itu okay. Nah, saya mau kembali tanya ke kalian. Karena ada pernah kasus ini pengalaman saya cerita, jadi saya tanya ulang. Ada koas ini di rumah sakit saya Yusuf, ditanya oleh dokter penyakit dalam sana. Saya tidak tahu organ apa yang ditanya di foto ini, dia tidak tahu. Di organ ini saya bingung yang mana yang ada organ itu disuruh tunjuk, dia tidak tahu. Ini apa ini? Trafik bola kanan kiri. Ini sudah pasti ini jantung toh, kandak toh kalau nggak tahu ini jantung. Ini aorta. Di sini ada basis. Ini knop aorta, ini basisnya toh. Ini atrium kanan toh. Ini tinggal kiri, diafragma kanan terang kiri. Ini sinus. Ini sinus apa yang ini itu? Sinus apa namanya ini? Kenapa nggak tahu? Tadi sudah barusan tadi sudah kita lewati. Ini yang lancip, yang ujungnya tajam, kanan dan kiri. Sinus apa namanya? Astagfirullah. Phrenicus costalis atau costophrenikus. Jadi kalau ini sinus apa ini? Loh, kok nggak tahu? Tadi kan saya sudah baru jelaskan tentang yang efusi perikard tadi. Kalau efusi perikard itu kan dia besar sekali jantungnya, sehingga ininya tajam. Kan dia besar begitu toh, ininya tajam seperti begini. Sinus apa namanya itu? Yang kalau ini sinus costophrenikus, asal kata dari costa dan phrenicus ya ada di sini. Kalau ini asal kata dari cardiophrenikus. Jangan lupa lagi ya. Cukup kali ini saja kalian itu. Tapi pasti koas lupa semua. Kalian nanti lewati radiologi koas. Tapi kalau saya tanya lagi, banyak lagi lupa. Makanya saya bilang catat gitu. Kalau yang belajar masuk radiologi, buka rekam-rekammu. Densitas, posisi rutin saja lupa semua. Itu masih belum toraks, masih ada gastro, masih ada urat, banyak sekali. Itu radiologi luas, paling luas ilmunya itu radiologi. Kenapa? Karena dia harus belajar semua penyakit dalam, kirim foto. Kita harus belajar tentang penyakit dalam. Dokter kandungan kirim USG misalnya, kita harus belajar juga kandungan. Apalagi yang biasa itu bedah, kirim foto, permintaan foto. Kita harus belajar juga tentang bedah, tentang apa diagnosisnya itu, ya kan? Neurologi, stroke, kita belajar stroke juga. Bagaimana gambarnya stroke, bagaimana gambarnya infak dan sebagainya. Jadi luas sekali. Kalau orang neuro, dia hanya belajar neuro saja terkait dengan ilmunya, ya kan? Penyakit jantung, kardiolog, dokter Suma, dia hanya belajar tentang jantung.
Coba tanya tentang neurologi dokter semua. Bagaimana dugaan infak? Kalau infak miokard ya, kalau infak di otak, iskemik di otak bisa. Misalnya loh, dokter siapa lagi spesialis atau dokter Weri spesialis neuro. Kita tanya tentang misalnya dari penyakit dalam, misalnya foto-foto dari penyakit TB paru atau gambaran, mungkin dia sudah lupa, walaupun memang dasarnya dokter umum semua, dia lewati semua, tapi kan sudah bergelut dengan spesialisasinya, mungkin banyak yang dia lupa-lupa. Sampai di mana tadi? Sinus. Kalau ini yang tengah-tengah, yang warna hitam ini. Yang hitamnya, yang satu ini yang saya tanya yang hitamnya, bukan yang putihnya. Kalau yang putihnya itu apa? Ini. Hah? Iya, tulang apa? Kenapa ada tulang kerah? Tulang apa? Ini. Hah? Kenapa ada tulang kerah di leher? Servikal. Ini torakan di sini, torakan ini servikal. Yang ini yang hitam ini apa? Hah? Terakhir ada udara, di dalam terakhir itu ada udara, jadinya dia hitam. Dan saya tidak tahu itu hari yang mana itu, dia tidak tahu itu koas. Ini terkait tahu ini tulang-tulang apa? Kosta. Ini scapula. Apa lagi kira-kira? Apa lagi? Ini leher ini. Regio coli ini leher, ini sopis ini tak? Udara tak? Regio coli dextra, regio coli sinistra. Coli leher. Ini. Apa lagi kira-kira ya? Nah, kalian jangan sampai kalian mungkin bikin malu masa dulu semua. Siapa yang aja dulu radiologi ini? Kembali ke sana. Dulu itu masih ada ini tadi toh, ini kan hilus di sini. Ada arteri, main arteri pulmonal ini, main arteri pulmonal, kemudian bercabang-cabang toh. Ini ada vena pulmonal. Nah, ini kan hilus di sini di foto tadi, yang hanya kelihatan putih saja. Di sini juga ada kelenjar kita begini, tergantung lagi kasusnya. Ya. Tadi sudah tentang inspirasi cukup nih, sudah diajar nih, sudah. Saya lewati nih. Ini CS1, CS2, CS3, CS4, 5, 6, 7, 8, 9. Toh cukup toh? Oke. Kalau dia diafragmanya ada di sini, nah tutupi ini 9, ini kan hingga 10. Nah tutupi ini naik ke atas begini, berarti itu tidak cukup, dia cuma sampai 8. Paham ya? Nah contohnya ini. Full inspirasi kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai 7. Syaratnya sampai 5. Tapi sementara ada soal, kalau mau kosta depan bisa nggak dipakai kosta depan? ICS depan bisa? Bisa. Syaratnya itu ICS 5, 6. Kita kembali ke toko ini. Cuma memang agak susah karena samar-samar di kosta depan. Saya juga yang samar-samar di mana kalau jadi aduh nggak kelihatan jelas. Makanya itu kita pakai ini karena itu jelas toh. Kalau depan itu 5, 6. Ini kelihatan ini. Ini kosta depan itu. Jadi itu antaranya itu sampai 5. Apa ini? Ini foto toh, makanya kekurangannya orang apa itu? Kadang-kadang ini tuh ada gambaran putih-putih nih, kan ini perselubungan. Ini kita kira ini pneumonia. Kalau kurang inspirasi orang, begini gambarnya. Ini pneumonia atau karena kurang inspirasi, jadi kita ragu. Itulah pusing kita kalau mau baca foto baru apa, baru kurang inspirasi lagi, apa lagi. Karena ramai di sini vaskulernya. Kita kira ini dia bilang toh, ini yang putih-putih dikira pneumonia.
apakah ini pneumonia betulan kah atau hanya karena kurang inspirasi? Itu masalahnya di situ. Sehingga itu memang itu kalau pasien masih bisa disuruh berdiri, walaupun kan sebentar dia berdiri. Kalau bapak masih bisa berdiri, paksa berdiri. Ya memang begitu. Kecuali memang tidak bisa sekali, mau dia apa toh? Ini masih yang tadi. Nah ini yang masalah kondisi yang tadi yang kaku emas. Toh? Coba beda-beda aja coba. Yang ini dua-duanya jelek, kondisinya jelek. Yang satu putih terlalu rendah kafeinnya sehingga dia kelihatan putih. Yang satu terlalu tinggi kondisinya sehingga dia hitam. Ya, ini makanya ini kelihatan semua tulangnya toh. Ini bukan foto toraks nih jadinya, tapi jadi foto torakal karena tulangnya. Jadi kalau kalian minta foto torakal begini hasilnya. Kalau permintaan foto toraks terus begini hasilnya ya tidak bisa dibaca. Hitam semua apa dilihat. Kalau ini terlalu rendah ini jadinya dia putih. Dia tidak terlalu jelas begitu putih kelihatannya. Yang bagus itu yang seperti tadi syaratnya harus kelihatan jelas ini 2 sampai 3 atau 4 ini kan tidak kelihatan toh. Paling 1-2 jadi kelihatan. Kalau ini kelihatan semua tulang-tulangnya, torakalnya. Nah ini sketsa. Ini bronkus dan cabang-cabangnya. Ini alveolus toh. Ini bronchiolus. Isinya semua udara toh. Ini anggaplah yang putih ini udara. Kalau di foto begini, yang tadi yang normal toh. Ketika terjadi peradangan, infeksi, maka ini udara terganti dengan cairan. Ya, salah satunya itu COVID. Toh? Bayangkan itu kalau semua bronchiolus, alveolus terisi cairan, udara diganti dengan cairan, bagaimana bisa bernapas? Ya kan? Makanya dibilang itu orang pneumonia COVID seperti dia tenggelam. Dia tenggelam. Sesak bukan main ya. Karena semuanya isinya cairan. Ya, seperti ini nih jadinya putih-putih ini bercak-bercak infiltrat atau perselubungan. Ya beda toh. Jadi kalau ada nanti soal, kalau dikasih soal begini kan jelas bedanya. Ini ada bercak-bercak, ada perselubungan. Nanti diajar yang mana itu perselubungan homogen, yang mana bercak-bercak infiltrat. Ya, ini kan jelas perbedaannya toh. Kalau dilihat mana kelainannya ini paling beda kan? Ini kan kelainannya ini betul. Ini normal ya, normal. Ini dia jelaskan namanya semua. Chest wall, ya, tinggi toraks, soft tissue-nya. Ya, ini soft tissue ini samping-sampingnya ini ya, di dada sini. Soft tissue-nya ini ulang ya. Oke. Ini water density ya. Ini bagus. Ini dari Langkos ya. Jadi hafal baik itu radiologi anatomi radiologi yang terakhir yang jelas toh. Terakhir itu kemudian dia bercabang ke kanan bronkus kanan dan kiri toh, bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Percabangannya ini disebut apa? Karina. Karina itu penting diketahui karena itu orang apa namanya itu? ETT ya. Orang dipasang ETT kalau mau operasi ke endotracheal tube. Kan itu patokannya itu karina. Kalau dia masuk sampai berapa senti masuknya itu sampai ke sini. Ini tadi membedakan simetris atau tidak. Simetris, ya itu, dari garis ini dengan proses spinosus. Ya jangan lupa ini kemarin saya tanya di mana saya tanya itu tulang apa ini tidak tahu. Mana tulang kardio ya? Ini proses spinosus. Nah, simetris. Ini yang asimetris toh? Tidak simetris kita. Nah, ini tulang aorta, ini arteri pulmonal, main arteri pulmonal. Di sini juga ada KGB, kelenjar getah benih. Ya, ini kita perhatikan sekali terutama pada anak-anak.
KGB-nya besar itu anak-anak ini padat kelihatan. Nah, hati-hati itu spesifik itu TV paru itu TV privat. Ya, kalau dia batu-batu apa, tapi tidak jelas itu TV parunya, tapi kelihatan besar ini ya, TV primer itu. Oke. Ya, ini toh stomak udara. Ini posterior angel. Ini bayangan apa ini? Penting jadi tahu ini. Apa? Ginjal. Siapa yang ginjal itu? Astagfirullah, istighfar. Kenapa ada ginjal di toraks? Ini apa ini? Kenapa saya bilang penting? Ya? Karena di mama itu ada namanya nipple kan? Kulit susu. Nipple itu ada perempuan nipple itu kelihatan itu bulat-bulat. Ya, kelihatan di bulat sini hitam, bulat. Itu mirip dengan nodul. Nanti kau bilang itu nodul. Kalau kau ragu-ragu, lihat samping sebelahnya, apakah ada juga simetris? Nah, nipple itu, jangan kau bilang nodul paru. Ya. Ini kemarin toh kita sudah hitung CTR. Ini kalau foto lateral ya, scapula, trachea, sternum, vertebra, costa, aorta, retrosternal, diafragma kiri, diafragma kanan. Ini foto lateral kanan atau kiri? Kenapa bilang kiri? Ya, ada marker. Pintar ya, pintar. Jadi aplaus tawa sama. Ini penting ini. Kalau tidak ada di gambar, tidak ada di marker maksud saya, maka kita tidak tahu ini lateral kanan atau kiri, dan kita tidak bisa tahu ini diafragma kanan atau diafragma kiri. Makanya itu penting ini. Ya. Ini anatomi kalian belajar sendiri. Ini agak susah kita karena memang ada overlap di gambar ya. Ya. Inilah yang kita nilainya tadi sudah di awal tadi ada. Kalau kita di Unhas kita nilai paru-parunya dulu, baru masuk jantungnya, baru masuk yang lain-lainnya, sinusnya, terakhir tulang-tulang terakhir baru fokus. Ini normal ya, perhatikan kalau normal jantungnya, lambung. Oke, ada silot sign ya. Nah ini silot sign. Sebenarnya nanti ada di kuliah parenting juga nanti. Tapi tidak apa saya jelaskan sedikit. Ini silot sign. Silot sign itu adalah bayangan lesi ya, yang kita mau tahu itu letaknya ada di depan atau di belakang dari organ yang ada di sebelahnya. Seperti contoh ini. Ini ada lesi, ini perselubungan, ini jelas sekali nih. Ini perselubungan kok. Soal OSCE kemarin begini gambarnya. OSCE nasional ini. Begini gambarnya. Ya, teman senior itu dia lihat nih. Apa ini kelenanya nih? Bercak, cara kan berangkut vaskuler. Masa sebesar ini kalau tidak lihat ya, berarti dia bukan dia tidak tahu memang. Kalau begitu ceritanya. Ya, ini masa sebesar ini tidak tahu dan masalahnya ini. Ini kan dia masalahnya pneumonia. Ya, silot sign dikatakan silot sign positif jika ini antara ini dengan batas jantung kanan tidak ada yang memisahkan gambarnya. Dia putih, saya tidak tahu mana sih batasnya jantung kanan, tidak tahu? Mana batasnya? Tidak tahu kan? Itu namanya silot sign positif. Kalau dia silot sign negatif, ada batasnya ini warna hitam. Kalau tidak ada batasnya seperti ini, maka lesinya ini ada di depan sejajar dengan atrium kanan. Sejajar.
Kalau ada batasnya hitam, berarti ini lesinya ada di belakang. Ada di belakang, dia tidak sejajar, dia begini. Kirim kanan di sini, itu lesinya ada di belakang. Dan kalau dia sejajar, maka seperti ini, tidak ada batasnya. Itu selesai positif, yang tadi selesai negatif. Nah, ini loh. Sama persis gambarnya fotolateral. Nah, ini perikardial cyst. Buktinya ini berada pada bidang yang sama, Ini diagnosanya perikardial cyst, kista perikard. Berarti harusnya memang dia sejajar toh. Jadi ini tidak ada batasnya ini. Selesai, artinya dia selesai positif. Dia tidak ada sebut positif negatif, karena kalau dia sebut selesai berarti ini maksudnya positif maksudnya. Ya. Tidak ada batasnya, karena memang dia menempel di perikard toh. Ini ada batasnya, ini ada hitam, berarti lesinya di belakang. Itu ada batasnya. Ini ada hitam-hitam. Ini ABS. Ini dari kalau ada istilah ABS, maksudnya ini air bermokrogram sign ya. Karena biasa ditulis di soal cuma ABS. Ini sebenarnya bisa menjadi katok pneumonik untuk pneumonia. Kalau kita ada persinggungan bersada ini, kemungkinan itu pneumonia. Tapi pneumonia tidak semua ada ABS-nya. ABS itu ketika bronkus yang semestinya nggak kelihatan, dia kelihatan seperti ini. Ini bukan ini kasus apa ini? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu ini kasusnya lengkap dengan diagnosanya, saya bantu dapat A nanti respinya. Tapi harus lengkap. Apa ini? Tidak di water tadi. Sebenarnya itu bisa dilihat kok. Jadi ini hyaline membran disease HMB grade 4 yang disebut white lung. Pernah dengar? White lung ini ciri khas sekali di gambarnya. Dia sudah grade 4 HMB. Jadi ini kausa apa ini? Ada yang tahu? Kenapa bisa begini ya bayi baru lahir? Oh kayak nanti kalau yang ada respi ya, apa yang kuliah respi dari dokteran siapa itu 25 ya. Ini white lung putih semua toh, mana jantungnya? Nggak kelihatan kan? Makanya disebut white lung. Ini karena kekurangan surfaktan. Bayi prematur baru lahir itu kan kurang surfaktan, jadi paru-parunya tidak mengembang. Ini grade-nya sudah tinggi ini. Ya. Kan sebuah bilang. Ini ABS ini kelihatan ini bronkus. Dan juga pneumonia. Nah, ini bronkus. Nah, ini kalau ya. Kalau jelas. Ini bisa lihat ini. Ini sih sekian tadi. Apa itu nomor 1? Nah ini saya tidak jelaskan. Kira-kira apa itu? Betul. Sama Peteker atau Prosteker? Prosteker ini saya tahu identitas kawan. Identitas pasien. Apa maksudnya tuh? Ini nomor 3. Ada tadi syarat. Syarat fototoraks yang bagus. Kenapa inspirasi? Apa dia tuju itu? Apa dia tuju di atas ini? Terus apa dia tuju ini? Ini kan dia tuju dia di bawah nih.
Ini apa yang ketujuh ini? Apa ini? Sinus toh? Terus ada yang ketujuh di atas. Ini. Hah? Apa itu? Itu tujuh puncak kafum toraks toh? Apex puncaknya sampai sinus, berarti syarat foto yang keberapa tadi itu? Ya, meliputi seluruh kafum toraks dari puncak sampai Jadi itu aku maunya ini. Orang pas. Simetris. Itu ada gambarnya. Jam ke kanan kak. Lagi tahap. Itu lagi. Apa itu? Hah? Terakhir. Apa? Kayaknya bukan itu daya dia mau. Hah? Ya. Sinar. Kondisi sinar X toh? Kelihatan 1 sampai 4, 3 atau 4. Itu apa ditunjuk? Ya, diafragma bukan payudara ya, diafragma. Gak bisa juga toh? Bisa. Mana ada gitu? Ya, ini mediastinum susah dihafal terus terang ya. Susahnya itu ini banyak sekali nama-namanya. Superior mediastinum batasnya itu bagian atas mediastinum ada apertura thoracic superior. Yang mana itu apertura di sini? Apertura thoracic superior. Kalau ada tiroid yang membesar, kita nilai kapan dia sudah lewati itu pintunya ini. Tadi itu kan tiroid kalau dia membesar bisa membesar ke bawah. Ini apertura thoracic superior. Vertebral column ya, dorsal di depan sternum, di bawah diafragma, di lateral pleura. Tapi yang susahnya di sini, sama kalau ini. Antero superior medius, antero medius superior medius, dan seterusnya. Bisa ya? Ya, sampai itu. Sampai itu. Siapa namanya? Hah? So, tak bisa apa-apa. Ya, ini yang cantik-cantik toh. Ya kalau toraks itu yang paling sering diminta ini CT scan. CT scan toraks. Kalau di foto toraks konvensional tadi tidak jelas diusulkan ini. Nuclear medicine ini ya, ini catatan ini yang paling banyak kasus di anterior superior medius ini masuknya ini. Jadi di bagian atas, depan, tengah itu kasusnya kalau aneurisma aorta, hiperplasia thymus, limfoma. Nah, kalau di antara semua ini yang kalau ini harus aortanya besar toh, kalau dia tipis ininya gampang pecah biasanya. Terus ini thymus jadi besar, thymusnya lebih dari 2 tahun, thymusnya besar disebut dengan thymus hiperplasia. Kalau masih kurang dari 2 tahun itu masih hal yang normal, dia besar. Nah adanya ini di sini nih, di mediastinum ini semua. Ini yang tumor yang sering juga ya, di thymoma. Ini di anterior middle medius, dermoid teratoma. Kalau ini inferior med ini, superior med ini. Bisa diapa ya? Ini gambarannya semuanya ada semua. Ini gambarnya khas. Ini limfoma berlobus-lobus. Ini kalau posterior, ini pampas tumor. Ini limfoma yang banyak itu kardiakis.
sampai asar. Ada yang bertanya? Jangan bertanya. Bagus. Absen Pak. Tapi dok, ada semua di situ dok. Kenapa nggak absen?